Assalamualaikum soleh dan soleha. Hari ini anak-anak Ustadz akan melanjutkan pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya anak-anak Ustadz berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pembelajaran kita hari ini yaitu masuk ke tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Kita masuk ke subtema 1, yaitu tugasku sehari-hari di rumah. Adapun muatan imtaknya yaitu surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Kita masuk ke materi mengenal tugas sehari-hari di rumah. Di keluarga soleh dan soleha akan hidup dengan saling menyayangi. Adapun kegiatan soleh dan soleha di rumah, misalkan ketika bangun pagi, maka soleh dan soleha akan merapikan tempat tidur. Kemudian jika akan ke sekolah, soleh dan soleha menyiapkan perlengkapan sendiri. Ada juga soleh dan soleha yang membantu ibu menyiapkan sarapan. Ketika berangkat ke sekolah, soleh dan soleha diantar oleh ayah ataupun bunda dengan mobil ataupun dengan motor. Nah, ketika pulang sekolah, soleh dan soleha mengganti pakaian dan meletakkan kembali peralatan sekolah pada tempatnya. Kemudian mungkin ada yang makan siang ataupun tidur siang. Setelah selesai makan, soleh dan soleha mencuci piring sendiri. Selanjutnya pada sore hari, soleh dan soleha belajar ataupun mengerjakan tugas sekolah. Kemudian ada juga yang bermain bersama adik ataupun kakak ataupun teman-temannya. Nah, mungkin seperti itulah kegiatan soleh dan soleha ketika di rumah. Ketika mengerjakan sesuatu, soleh dan soleha harus melakukannya dengan senang hati dan tanpa paksaan. Dan tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah, sehingga semua kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya, silakan soleh dan soleha buka buku halaman 3. Silakan soleh dan soleha baca teks tersebut. Setelah selesai membaca teks tersebut, silakan soleh dan soleha buka buku halaman 4. Silakan soleh dan soleha kerjakan latihan tersebut. Kemudian pada halaman 5, silakan soleh dan soleha tandai dengan tanda checklist untuk gambar yang sesuai dengan peraturan di rumah, dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak sesuai dengan peraturan di rumah. Kemudian pada halaman 6, pada bagian ini, silakan soleh dan soleha tuliskan apa tugas dari anggota keluarga di rumah. Yang pertama itu ada tugas soleh dan soleha. Yang kedua ada tugas ayah. Yang ketiga pada halaman 7 yaitu ada tugas ibu. Selanjutnya soleh dan soleha akan menyimak lagu dengan judul Bangun Tidur. Nah, mungkin soleh dan soleha masih ingat dengan lagu Bangun Tidur. Lagu Bangun Tidur ini diciptakan oleh Pak Kasur. Silakan soleh dan soleha simak lagu berikut. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku.
Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku, membersihkan tempat tidurku, membersihkan tempat tidurku. Selanjutnya, silakan Soleh dan Soleha buka buku halaman 7 dan halaman 8. Silakan Soleh dan Soleha beri tanda checklist untuk pilihan sikap yang benar sesuai dengan peristiwa yang dialami. Misalnya, untuk soal nomor 1, aku ingin bermain bola dengan teman-temanku. Ibu menyuruhku untuk istirahat, makan dan tidur siang. Nah, kira-kira sikap apa yang akan Soleh dan Soleha lakukan? Yang pertama ada mematuhi perintah ibu. Yang kedua, marah dengan ibu karena mengganggu bermainku. Nah, dari peristiwa tersebut, maka perilaku yang benar adalah mematuhi perintah ibu. Selanjutnya, silakan Soleh dan Soleha lanjutkan dari nomor 2 sampai dengan nomor 5. Selanjutnya, silakan Soleh dan Soleha buka buku halaman 9. Di sana terdapat tugas sehari-hari yang dikerjakan di rumah. Silakan Soleh dan Soleha tulis dengan kata ya jika merupakan tugas yang dikerjakan di rumah, dan dengan kata tidak jika bukan tugas yang dikerjakan di rumah. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran menggunakan huruf kapital. Huruf kapital sama artinya dengan huruf besar. Huruf kapital biasanya digunakan ketika huruf pertama dalam kalimat. Misalkan, pada hari itu, huruf P pada kata pada kita tulis dengan huruf besar atau dengan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Selanjutnya digunakan ketika menulis nama kota. Contohnya, kota Padang, maka kita tulis huruf P dengan huruf kapital. Selanjutnya untuk menulis nama orang, misalkan Budi, maka huruf B-nya kita tulis dengan huruf besar atau dengan huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga ditulis ketika menulis nama hari. Misalnya hari Senin, maka huruf S kita tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital juga ditulis ketika menuliskan nama bulan. Misalnya bulan Januari, maka huruf J kita tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, ketika menulis nama tempat, kita juga menggunakan huruf kapital. Misalnya, tempatnya adalah di Lubang Jepang. Maka, huruf L dan huruf J kita tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, silakan Soleh dan Soleha buka buku halaman 10. Silakan Soleh dan Soleha cermati dan baca teks tegak bersambung tersebut. Kemudian, pada halaman 11, silakan Soleh dan Soleha jawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Nah, jawabannya sudah ada pada kotak-kotak tersebut. Silakan Soleh dan Soleha cocokkan. Demikianlah pembelajaran anak-anak Ustadz untuk hari ini. Ustadz harap anak-anak Ustadz tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam beribadah. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.